Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Siti Hawa dan nanti ada teman saya Diki Firdiansyah akan menjelaskan sedikit tentang kemitraan koperasi. Nanti akan dijelaskan apa itu kemitraan dengan Diki. Kemitraan. Apa sih kemitraan itu? Kemitraan atau kerjasama adalah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kerjasama antar koperasi sudah dilakukan oleh ICA pada Kongres ke-23 di Vienna tahun 1996 dengan topik kerjasama antar koperasi cooperation among cooperative. Manfaat kerjasama antar koperasi. 1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari dalam gerakan koperasi secara efisien supaya menimbulkan daya guna yang berlipat dengan cepat. 2. Memperluas usaha antar koperasi agar manfaat ekonomis jatuh ke tangan koperasi. 3. Perbedaan koperasi yang lemah dengan yang kuat dapat mewujudkan koperasi yang kuat melalui alih sumber daya. 4. Menggalang tumbuhnya kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi melalui usaha terpadu. 5. Menaikkan sekaligus meningkatkan sumbangan koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB). 6. Memudahkan pembinaan dan pengendalian antar koperasi. 7. Kelahiran wirausaha koperasi. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan melalui dua cara. 1. Membentuk wadah baru yang berbadan hukum. 2. Tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Karakteristik kerjasama koperasi. 1. Jaringan kerjasama. 2. Kelompok swadaya. 3. Badan usaha permanen. 4. Pusat pelayanan anggota dan masyarakat. 5. Melahirkan para wira koperasi profesional. Dalam mewujudkan kemitraan usaha dengan memberdayakan ekonomi rakyat, maka pihak-pihak yang terlibat pun sangatlah penting, seperti peranan pengusaha besar. Nah, biasanya itu pengusaha besar akan memberikan atau melaksanakan pembinaan kepada pengusaha kecil seperti memberikan bimbingan dalam kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dalam bidang kewirausahaan, manajemen, dan keterampilan teknis produksi. Menyusun rencana usaha dengan pengusaha kecil juga, bertindak sebagai penyandang dana atau penjamin kredit untuk permodalan pengusaha kecil, memberikan bimbingan teknologi kepada pengusaha kecil atau koperasi, memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama, promosi hasil produksi untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang terakhir ada pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan mitra. Selain pengusaha besar, pengusaha kecil juga memiliki peranan loh. 1. Melakukan penyusunan rencana bersama perusahaan besar untuk disepakati. 2. Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. 3. Melaksanakan kerjasama antar sesama pengusaha kecil yang memiliki usaha ekonomi untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi. Dan yang keempat, mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknis produksi dan usaha. Yang ketiga ada peran pembina. Nah, peran pembina ini tidak selalu dari pemerintah, tetapi bisa jadi dari non-pemerintah atau lembaga lainnya. Perannya itu yaitu menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan kemitraan usaha serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bermitra. Nah, berikut adalah manfaat bagi pihak-pihak yang bermitra. Yang pertama, meningkatkan pembinaan, kemampuan berwirausaha, dan manajemen pengusaha kecil atau koperasi. 2. Membantu penyediaan fasilitas permodalan dengan skim-skim kredit. 3. Ada pengadaan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan teknologi yang baru yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Yang keempat ada melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha, pelayanan, dan penyediaan informasi bisnis. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun pengusaha kecil. Yang keenam, yang terakhir bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan.
Adapun contoh bentuk kemitraan yang dilakukan koperasi maupun UMKM Indonesia seperti kerjasama organisasi koperasi antar negara yang melibatkan Malaysia melalui bidang pendidikan maupun perdagangan. Contoh lainnya seperti kerjasama UKM dengan negara ASEAN atau kemitraan KUD Petani dengan PT Gudang Garam dan lainnya. Dan setelah ini ada video tentang bagaimana kemitraan di Indonesia. Selamat siang, Pak. Bu, ada apa? Kelihatannya kok bingung begitu? Iya, Mbak. Kami baru selesai panen, tapi kami bingung bagaimana mengangkutnya ke pasar dan menjual kemana. Bahkan, biaya perawatannya aja belum ketutup dan masih berurusan juga ke tengkulak. Apa setiap panen selalu merugi? Ya tidak atuh, kalau harga pasar sedang bagus, kita pasti untung. Bahkan bisa membeli alat-alat bertani. Selama ini kalau hasil panen dibawa kemana? Dijual sendiri atau ada yang menjualkan? Ada yang jual sendiri-sendiri, ada juga yang diambil dari petani. Dan biasanya sewa mobil bak terbuka. Kenapa sewa mobilnya tidak sama-sama? Ya gak mungkin lah sama-sama, jadwalnya beda, tujuannya juga beda-beda. Begini, kalau misalnya harga sewanya itu Rp200.000, kalau dibagi beberapa orang kan bisa lebih murah. Mungkin tidak sekaligus dan tujuannya berbeda. Tapi kalau satu arah kan bisa sambil lewat. Begitupun untuk keperluan lain, beli pupuk misalnya. Dengan bersama-sama ongkos lebih murah dan kalau beli dalam jumlah besar bisa dapat potongan harga. Tapi susah, Mbak. Kalau sama-sama begitu kan jumlahnya tidak sama. Tokonya pun kita sudah punya langganan sendiri-sendiri. Ada berapa banyak toko perlengkapan pertanian di sini? Tidak banyak kan, Pak? Kita bisa memilih harga yang bersaing. Justru bisa tawar-menawar kalau beli banyak. Kalau saya boleh usul nih, sisa uangnya kan bisa disimpan. Nanti kalau sudah cukup terkumpul, bisa saja dibelikan alat pertanian seperti traktor misalnya. Jadi kan tidak perlu sewa lagi. Nanti diatur saja siapa yang bisa mencatat kegiatan bapak-bapak ini. Wah, menarik juga nih. Bagaimana caranya? Kita hitung sama-sama ya. Tiap kali mengangkut panen harus mengeluarkan uang Rp200.000 sekali berangkat. Nah, setelah dipilih, ternyata hasil panen Bapak tidak bisa semuanya dikirim ke pasar. Harus nunggu 2 hingga 3 hari lagi. Jadi harus ada 2 kali pengiriman, bahkan mungkin 3 kali pengiriman. Jadi kurang lebih Bapak harus mengeluarkan Rp600.000. Nah, bagaimana kalau yang pengiriman pertama itu Bapak lakukan bersama-sama dengan yang lain? Misalnya berenam. Jadi yang Rp200.000 itu dibagi 6, hasilnya kan ganjil tuh, Rp33.333. Jadi mungkin dibulatkan saja, jadi Rp40.000 kalau dikumpulkan sekitar Rp240.000. Jadi ada lebih Rp40.000. Nah, sisanya disimpan atau gunakan untuk kebutuhan lain seperti nyicil untuk hutang misalnya. Wah, menarik kalau begitu caranya. Tapi siapa yang bisa bantu mengerjakan itu semua? Yang mencatat dan melakukan pengiriman? Kalau Bapak Ibu percaya pada saya bisa bantu sambil mempersiapkan siapa di antara bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin salah seorang dari keluarganya yang bisa saya bimbing dan dilatih untuk kebutuhan ini. Jadi kalau ada panen berlebih bisa diolah dan kalau dijual harganya akan jauh lebih tinggi. Jadi tidak ada lagi hasil panen yang terbuang.
Pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan sudah barang tentu berpengaruh pada geliat sektor usaha. Di sini, koperasi mengambil peranan utama. Salah satu bukti, koperasi karyawan Telkomsel yang mampu bersaing dalam bidang telekomunikasi. Dari sektor peternakan, koperasi juga menunjukkan perannya. Ya, koperasi Susu Saifujon di Malang yang menunjukkan eksistensinya di dunia koperasi sejak dekade 1962 hingga saat ini. Semangat berkoperasi tidak hanya tumbuh berkembang di kota-kota besar, tapi di Kalimantan pun koperasi tumbuh subur dan memiliki peranan yang besar. Koperasi Kredit Union Kelingkumang, koperasi simpan pinjam yang memiliki 160.000 anggota dengan aset 1,2 triliun. Wow! Nah, bagaimana? Masih berpikir koperasi itu kecil dan konvensional? Ini adalah kondisi koperasi saat ini. Masih ada sebagian kecil orang yang beranggapan bahwa koperasi itu kecil, konvensional, dan tidak berkembang. Itu pendapat yang sangat salah. Ada sebuah koperasi di hutan belantara Sumatera yang berkembang sudah sangat pesat dan menjadi nadi ekonomi di daerah tersebut. Koperasi Karya Mukti, KUD dengan segudang prestasi yang mengelola 8 unit usaha dan salah satunya adalah pabrik pupuk. Dan ada lagi koperasi yang pencapaiannya luar biasa, Koperasi Karyawan Semen Gresik. Sebuah koperasi karyawan yang bergerak di bidang bahan bangunan dan sudah mampu membangun sebuah pabrik grassboard dengan skala produksi yang tidak kecil dan distribusinya pun hingga ke pelosok negeri. Kospin Jasa, koperasi simpan pinjam yang mayoritas anggotanya adalah pedagang kecil, tapi jaringannya berskala nasional. Bagaimana? Masih berpikir koperasi itu ketinggalan? Langkah mewujudkan program swasembada, pangan, dan optimalisasi lahan tidur koperasi di pedesaan perlu menjalin kerjasama kemitraan dengan kelompok petani seperti yang dilakukan Ormas Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia, Koperasi Produsen Konvensional Petani Jaya Makmur Indonesia. Ketua Koperasi Produsen Konvensional Petani Jaya Makmur, Kuswoyo, menyambut baik dan mengajak Sekjen Ormas Petani, Elhan Zakaria, mengunjungi percontohan lahan budidaya waluh baternat, budidaya pepaya, pisang, dan beberapa komoditi lainnya. Juga Elhan Zakaria mengunjungi lokasi agrowisata Lengkeng yang akan dikembangkan. Kuswoyo menyampaikan untuk beberapa komoditi, salah satunya waluh baternat, sudah ada calon pembeli. Kuswoyo berharap dalam beberapa waktu ke depan, percontohan yang sudah tersedia bisa dikembangkan di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah, di bawah jaringan Koperasi Produsen Konvensional Petani Jaya Makmur Indonesia. Elhan Zakaria yang juga komisaris utama PT Tani menyampaikan bahwa petani siap bekerja sama dalam pengembangan usaha yang diunggulkan oleh Koperasi Petani Jaya Makmur Indonesia. Koperasi kami punya impian dan punya petani, punya lahan, namun di sisi kinerja kami belum mampu untuk bekerja untuk secara maksimal. Untuk itu PT Tani kami membutuhkan sekali untuk partner kinerja kami. Petani-petani kami tersebar di kabupaten di Banyumas ini, contohnya di Purworejo, di Wonosobo, di Temanggung, dan di Solotigo. Bukan hanya kami, PT Tani yang mencarikan dana, tapi petani juga bekerja. Intinya ya kita bekerja sama, melakukan partnership yang baik antara petani dan investor. Insya Allah semua akan berjalan lancar dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kemakmuran petani. Amin. Kemitraan atau partnership yang akan dilakukan dengan menjalankan konsep Public-Private Partnership for People atau P4, ekonomi konsep, ekonomi kerakyatan, berasaskan Pancasila. Dengan pendanaan bisa melalui crowdfunding atau investasi langsung dari investor PT Tani, Crown Good Financial International. Tahu ada sambal lengke ke depan, itu kan inovasi terbarukan.